Shalom teman-teman, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua. Seperti biasa, sebelum dalam bagian ini kita akan sama-sama menanggapi satu cuplikan video. Mari terlebih dahulu kita baca Alkitab kita sebagaimana semua teman-teman bisa perhatikan di screen. Terdapat dalam kitab Yohanes pasal 6 ayat 26 sampai ke 27, dan saya berharap teman-teman bersedia membaca bagian ini bersama-sama dengan saya. Begini firman Tuhan. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Amin. Nah teman-teman, sekarang mari kita dengarkan satu cuplikan video berikut ini dan nantinya akan kita tanggapi sama-sama. Yahya Waloni, perlu Anda ketahui dalam surat Al-Baqarah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 62 saya akan bacakan kepada Anda. Di mana di situ ditulis, "Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billah wal yaumil akhir wa amilan shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Ini perkataan Allah, bukan perkataan seorang manusia. Perkataan Tuhan yang saya ambil dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 62, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, yaitu orang Kristen, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Ini perkataan Allah. Mereka orang Nasrani, mereka orang Yahudi, mereka orang Sabi'in akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran pada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Seolah-olah Anda lebih hebat daripada Allah. Allah saja, Tuhan saja yang saya ambil dalam surat Al-Baqarah ayat 82, ayat 62 tidak mengatakan langsung kepada orang Nasrani, kepada orang Yahudi, kepada orang Sabi'in mereka itu masuk neraka. Tidak. Bahkan Allah secara tidak langsung mengakui Tuhannya umat Yahudi, Tuhannya umat Nasrani, dan Tuhannya orang Sabi'in. Apabila mereka beriman, apabila mereka berkelakuan baik, maka mereka tidak bersedih hati dan mereka mendapatkan pahala dari Tuhan mereka. Ustadz Yahya Waloni, bertobatlah sebelum ajal menjemput Anda. Nah teman-teman sekalian, demikianlah cuplikan videonya dan apa yang sudah dijelaskan dalam bagian ini sangat jelas ya. Jadi kalau teman-teman memperhatikan video fullnya, dalam bagian ini beliau ini yang merupakan seorang mantan muslim dari Aceh atau namanya adalah Evangelis Avraham Effendi Usman. Beliau ini memberikan tanggapan berkaitan dengan buku yang ditulis oleh Ustadz Yahya Waloni yang beberapa waktu yang lalu itu sempat menjadi bahan perbincangan juga karena judulnya yang cukup unik. Mungkin teman-teman sudah memperhatikannya ya. Nah karena itulah beliau membuat tanggapan, dan selain dari beliau ini sebenarnya kalau teman-teman berkunjung ke channelnya Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim, beliau pun juga sudah memberikan tanggapan. Nah kenapa saya bahas ini teman-teman? Ini sebenarnya sekaligus menjadi jawaban saya kepada kawan-kawan kita yang non-Kristen yang sering mengoceh sana-sini, yang menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni itu semuanya benar adanya karena dia ini adalah mantan pendeta dan dia tahu tentang kekristenan. Karena itu ketika yang ngoceh sana-sini berkaitan dengan iman Kristen, bagi mereka yang membangga-banggakan Ustadz Yahya Waloni, semua ucapannya adalah benar. Sekalipun sebenarnya kita sudah sering sekali membuat sebuah tanggapan bahwa apa yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni tentang iman Kristen itu banyakannya salah. Bahkan di semua konten yang sudah saya buat, yang genrenya atau isinya adalah berkaitan dengan tanggapan terhadap ocehan-ocehan Ustadz Yahya Waloni, satu pun tidak ada benar yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni khususnya berkaitan dengan iman Kristen. Dan selain daripada itu, kepada teman-teman saya yang juga masih menuliskan komentar di kolom komentar yang mengatakan bahwa hey, Anda jangan koar-koar di media sosial ataupun di YouTube, mendingan Anda bertemu langsung dengan Pak Ustadz Yahya Waloni. Dengar ya, saya sudah berapa kali menjelaskan bahwa Ustadz Yahya Waloni ini sudah saya ajak untuk berdiskusi, dan kemudian
Kalau Anda mengusulkan hendaknya saya bertemu langsung dengan Ustadz Yahya Waloni, urgensinya apa? Pentingnya apa? Bertemu dengan Ustadz Yahya Waloni juga bagi saya secara pribadi gak penting. Gak penting. Kalau mau diskusi, kita bisa melakukan langsung dengan media-media yang sudah ada sekarang ini. Kita bisa melakukannya di YouTube, di Zoom, atau berbagai macam aplikasi lainnya yang bisa kita manfaatkan untuk berdiskusi melalui aplikasi-aplikasi yang ada ini dan bisa ditonton oleh banyak orang. Jadi bagi Anda yang masih ngoceh sana sini berkaitan dengan saya memberikan tanggapan ataupun para apologet Kristen lainnya yang menanggapi ocehan-ocehan para mualaf, termasuk di dalamnya Ustadz Yahya Waloni, itu harusnya ucapan-ucapan yang seperti itu Anda sampaikan kepada Yahya Waloni. Kenapa sudah banyak apologet Kristen, termasuk yang muda-muda, itu sudah mengajak Yahya Waloni untuk berdiskusi, bertukar pikiran, mempertanggungjawabkan ocehannya tentang iman Kristen. Tapi sejauh ini belum juga ada respon. Nah, kalau Pak Yahya Waloni punya channel YouTube, ya Anda tuliskan di kolom komentar situ, Anda tanyakan ke beliau. Atau kalau Anda pernah bertemu atau punya nomor handphonenya, silakan Anda telepon, silakan Anda SMS, silakan Anda kirim pesan. Kenapa beliau sudah banyak yang ngajak untuk berdiskusi, tapi juga tidak ada yang memberikan respon. Bahkan beberapa waktu yang lalu juga Pak Deki pernah ngajakin diskusi, dan beberapa yang lain, saya juga pernah mengajaknya beberapa kali. Dan tidak diberikan respon. Jadi berhentilah mengoceh sana sini. Dan kemudian yang perlu Anda ingat dengan baik, dengar ini baik-baik. Setiap tanggapan, khususnya dari saya ya, yang menanggapi para mualaf, itu fokus utamanya adalah argumentasi mereka tentang iman Kristen, atau ocehan mereka tentang iman Kristen, dan tidak ada kaitannya dengan agama yang sekarang mereka anut. Jadi tolong Anda menggunakan pikiran Anda untuk membedakan dan mampu menganalisa serta mampu memilah dan mengevaluasi apa yang saya bahas atau apa yang dibahas oleh teman-teman apologet Kristen lainnya berkaitan dengan ocehan-ocehan para mualaf ini. Di dalam banyak konten itu sangat jelas bahwa bahkan termasuk di thumbnail ataupun misalnya di judul-judul sudah jelas di situ bahwa yang ditanggapi adalah para mualaf, bukan tentang agama Islam. Karena itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau yang ditanggapi adalah mualaf, ya mualaf, Anda bicaranya jangan bicara tentang agama Islam. Ya, atau menurut Anda satu orang mualaf yang ditanggapi yang ucapannya serampangan terhadap agama Kristen, apakah itu merupakan representatif dari agama Islam? Nah, saya pikir tidak demikian, karena teman-teman saya yang lain pun juga ada yang beragama Islam. Jadi jangan Anda pikir bahwa ketika saya membuat konten-konten yang menanggapi tentang ocehan para mualaf, lalu saya tidak punya teman yang beragama Islam. Beberapa teman saya adalah beragama Islam dan mereka tahu bahwa saya sering sekali membuat tanggapan tentang ocehan atau berkaitan dengan ocehan para mualaf terhadap iman Kristen. Dan kami santai-santai saja. Jadi Anda pakai pikiran Anda, jangan baperan, jangan menganalisa sesuatu tetapi tidak seperti yang saya maksudkan. Jadi terima kasih teman-teman, saya berharap bagian ini memberikan kita edukasi yang baik. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.